Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, nanti pagi akan ada pertandingan Inter melawan Genoa jam 2.45 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Kemarin Serie A bergulir luar biasa, tim degradasi. Kemarin Empoli dan Cagliari, akhirnya Cagliari menang 1-0. Sementara Frosinone juga main imbang. Dan juga tadi pagi ada Atalanta yang kemarin dihajar Inter 4-0. Akhirnya menyerah kepada tamunya 1-2, yaitu Bologna. Sekarang Bologna nyaman di 4 besar. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Tadi gua baca ternyata Bologna sudah 7 kali menjadi Scudetto di Italia. Terakhir di tahun 64. Luar biasa karyanya si Thiago Motta. Dan tadi juga dini hari 2.45 ada juara bertahan Serie A, Napoli menjamu Juventus. Apa yang terjadi? Apakah Juventus yang menang atau Napoli? Ternyata Napoli yang memenangkan pertandingan 2-1 berkat gol Kvaratskhelia dan gol Raspadori. Sementara Juventus membalas dengan Chiesa. Ingat sahabat Bob, Chiesa Vlahovic kurang lebih dibeli seharga 139 juta. Sementara Lautaro Thuram hanya berbiaya 25 juta. Lihat sekarang seperti apa hasilnya. Jadi uang yang besar belum tentu menjamin pemain-pemain itu akan berkontribusi untuk klub dan bisa memenangkan sesuatu. Itu luar biasa. Jadi kita bersyukur banget Inter ternyata di pekan ke-27 Inter yang terakhir bermain, dan positifnya Inter bisa memulihkan energinya dan para pemain. Berita gembira buat kita, Acerbi sudah berlatih, Thuram sudah berlatih, Pratesi sudah berlatih, hanya tinggal Hakan. Hakan memang belum fit 100%, tapi memang dipersiapkan untuk Bologna. Setelah Bologna, ada Atletico Madrid yang juga tadi malam menang melawan Real Betis 2-0. Dan pelatih Real Betis hanya memberikan pesan buat Inter, jangan sampai membuat kesalahan di kandang Atletico Madrid selama 90 menit. Thank you pesannya, supaya kita nanti juga berhati-hati menghadapi Atletico Madrid di kandang mereka. Sekarang Inter, kita akan fokus dulu ke Genoa. Genoa ini juga luar biasa sebenarnya penampilan di musim ini di papan tengah. Tetapi kalau kita bagaimana sahabat Bob melihat pertandingan nanti pagi, bagaimana prediksi sahabat Bob untuk tebak skor? Kalau gua Inter bisa menang kurang lebih ya sekitar 3-0 lah. Tapi bagaimana nanti semua akan dibuktikan di lapangan. Karena kalau kita berbicara head to head, memang di 2023 bulan 12 Inter ditahan imbang oleh Genoa. Terus juga di 2022 di kandang Genoa juga kita bermain imbang 0-0, tetapi selalu bermain di Giuseppe Meazza, Inter selalu menang 2-0, 3-0, 4-0, dan tidak kebobolan 5 pertandingan terakhir. Artinya Inter bisa mengulang sejarah itu lagi nanti. Karena ternyata selama 16 kali pertemuan di Giuseppe Meazza, Genoa tidak pernah menang melawan Inter. Harusnya sejarah itu terus berulang. Ini dia 5 laga terakhir Inter memenangkan melawan Roma 4-2, terus Salernitana 4-0, terus juga Atletico 1-0, Lecce 4-0, dan terakhir Atalanta 4-0. Sementara Genoa di 5 pertandingan terakhir mereka menang 2 kali, imbang 2 kali, dan kalah sekali. Artinya ini adalah tim yang tangguh. Jadi benar-benar harus dipersiapkan. Terus juga sahabat Bob, kalau kita berbicara pemain-pemain mereka, ya Gudmundsson udah mencetak 9 gol, terus juga Morten Vendrup ini sudah memberikan 4 assist. Sementara Inter top assistnya ada Mkhitaryan dan Thuram sama-sama memberikan 7 assist.
Tapi kalau yang mencetak gol jangan ditanya Lautaro Martinez. Terus sahabat Bob yang perlu kita waspadai nih ya. Martinez ini juga kipernya si Genoa ini juga bagus ya. Sementara memang ada dilihat-lihat sama Inter ya. Terus juga kalau di belakang mereka punya Bani. Nah Bani ini juga suka mencetak gol nih. Terus Vasquez juga udah kembali dari cedera dan gelandang bertahan mereka adalah Valdez ya. Ternyata mereka juga menggunakan pola yang sama dengan Inter, 3-5-2. Terus juga mereka punya Mesias. Nah, di depan nih, duet Gudmundsson dengan Retegui. Makanya kenapa si Inzaghi kan akan menurunkan Sanchez dengan Martinez. Sementara Thuram berusaha untuk membuka pintu. Inzaghi kasih gua dari awal katanya. Tapi kayaknya nggak mungkin, kemungkinan memang Sanchez. Dan di belakang udah jelas Pavard, De Vrij, dan Augusto. Terus juga ada Aslani, Mkhitaryan, dan Barella. Di kanan ada Dumfries, di kiri ada si Di Marco. Semoga sahabat Bob kalau kita lihat ini juga akan terjadi pertarungan di lini tengah dan di sayap. Kemungkinan sayap-sayap kita ya seperti yang kemarin bagaimana revisionnya pemain-pemain Inzaghi dengan strategi kita akan lihat nanti dan jangan lupa sahabat Bob kita akan live reaction dan kita santai sejenak sahabat Bob. Dan jangan lupa sahabat Bob join di grup WA Bung Bob. Di sana setiap ada pertandingan Inter akan selalu ada giveaway. Seger. Dan jangan lupa ngopi. Ya, join dengan grup. Pasti akan sangat menarik dan banyak perbincangan-perbincangan yang bisa kita kelola bersama sahabat Bob. Itu sedikit ya untuk pertarungan nanti pagi. Semoga benar-benar kura-kura ninja benar-benar bisa membekuk si timnya Gilardino. Itu sedikit, semoga sesuai harapan kita dan kita akan memperjarak lebar dengan Juventus. Kalau Inter bisa mengalahkan Genoa 15 poin, artinya bintang kedua on the way. Ini bintang kedua dengan para pemain. Dan ini stadion baru Inter. Semoga sahabat Bob. Kemarin ada yang bilang, wah ntar dulu takabur. Bukan takabur. Bintang kedua ini adalah, menurut gua ini adalah afirmasi semua fans Inter. Bahkan gua lihat di media-media Italia di mana-mana banyak sekali bertaburan bintang-bintang kedua Inter menuju ke sana. Gua nggak bilang kita udah dapat bintang kedua, bukan. Kita on the way bintang kedua. Jadi afirmasikan apa yang kita inginkan. Semoga nanti pagi kita benar-benar bisa mengalahkan tim Gilardino dan akan berjarak 15 poin. Kalau Inter bisa mempertahankan ini, artinya nanti di derby Milan itu akan menjadi penentuan Inter untuk mendapatkan bintang kedua. Terus seperti biasa sebelum pertandingan konferensi pers biasa Bang Simon berkata, dia akan mengadakan rotasi skuad dan kami akan tetap memberikan yang terbaik, kata Bang Caca. Akan ada beberapa perubahan untuk rotasi, kata si Inzaghi. Saya beruntung memiliki sebagian pemain besar yang tersedia. Akan ada beberapa pemain yang absen seperti Bastoni, Hakan, terus Cuadrado juga masih absen gitu kan. Nah, tetapi orang-orang yang tersedia selalu memberikan saya jawaban yang saya inginkan. Mengenai ekspektasi, ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Genoa adalah tim yang luar biasa. Mereka mengumpulkan 33 poin dan mereka menjalani musim yang luar biasa. Saya yakin dalam 12 pertandingan terakhir mereka hanya kalah dari Atalanta. Genoa sangat bagus dalam menempati lapangan. Mereka sangat bagus di kedua fase permainan. Kami juga harus bersih secara teknis dan memainkan permainan seperti biasa. Terus mengenai rekor pertahanan, Inzaghi mengatakan, selama 30 bulan terakhir, saya dan staf telah menyadari bahwa pemain sepenuhnya siap membantu kami. Saya dan staf saya mencoba menanamkan prinsip permainan kami kepada mereka. Dan kemudian mereka melakukan dengan sangat baik dalam mengeksekusinya. Luar biasa memang Inzaghi dengan stafnya. Sebenarnya itulah dalam kehidupan. Kalau kita benar-benar follow orang-orang yang benar-benar hebat seperti pelatih ini,
Artinya prestasi hanya mengenai masalah waktu, sahabat Bob. Terus juga ini kemarin Handanovic kemarin ternyata dia mengawasi bukan hanya Gregorio, tetapi juga adalah si Carboni dalam pertandingan Monza melawan Roma. Dan memang si Handanovic tidak membuang-buang waktu, dia juga harus segera cepat karena memang kalau dia lihat terutama bagaimana dia menilai Gregorio, dia menilai reaksi, posisi dan aspek lain dari permainan mantan jebolan Akademi Inter itu begitu luar biasa dan menegaskan bahwa Inter memang akan memprioritaskan untuk mendatangkan Gregorio di musim depan. Dan juga yang jelas Carboni juga akan ditarik kembali karena dia juga benar-benar dan luar biasa di Monza. Dan selamat juga buat Carboni dipanggil timnas senior Argentina. Terus mengenai ini Inter terus akan melanjutkan dengan Simone Inzaghi, juga Lautaro Martinez dan juga si Barella. Inter siapkan tawaran baru untuk Inzaghi, Barella dan Lautaro. Inter tidak ingin musim ini menjadi akhir dari apa yang dicapai tim saat ini. Grup telah menunjukkan potensi dan mempertahankan level ini lebih lama lagi di masa depan, apalagi dengan Inzaghi sebagai pelatih. Jadi Inter ingin mengunci masa depan banyak pemain kunci tim. Gelandang Barella, terus juga Lautaro Martinez, dan begitu juga untuk Inzaghi. Kenapa? Karena memang Inter akan terus mempertahankan Inzaghi dan juga si Zhang juga ada mengatakan seperti itu dan akan mengunci para pemain-pemain kunci dan juga pelatih. Terus untuk pertandingan nanti Inter juga mengejar 2 tonggak statistik melawan Genoa. Tentu saja Inter fokus terhadap apa yang diinginkan. Inter menginginkan 3 poin untuk mengambil 1 langkah lagi menuju tabel Serie A menjadi 15 poin karena Juventus tadi kalah. Yang pertama adalah Inter menyamai total poin mereka dari musim lalu dengan 1 pertandingan tersisa. Terakhir kali Nerazzurri berhasil mengumpulkan 72 poin sepanjang musim Serie A, itu cukup bagus untuk posisi ketiga kemarin. Namun musim ini Inter telah mencapai angka 69 hanya dalam 26 pertandingan. Oleh karena itu kemenangan besok berarti menyamai rekor musim lalu dan kemenangan besok malam akan meneruskan rentetan kemenangan Inter menjadi 12 dan 9 berturut-turut untuk Serie A, sahabat Bob. Yang penting kalau gua sendiri, yang penting Inter 3 poin. Mau berapapun skornya, intinya terus menjaga jarak dari Juventus dan AC Milan. Kita berbicara sedikit bagaimana apa perbedaan yang terjadi dalam 12 bulan pelatih di ambang pemecatan. Kini dia membangun dinasti di Inter. Bagaimana di Januari musim lalu, Inter Januari, Februari, Maret, dan bahkan 5 kali bermain, 1 kali seri dan selebihnya kalah, sahabat Bob. Itu adalah prestasi yang buruk buat Inzaghi, bahkan isu-isu pemecatan terus berdengung. Bahkan fans Inter yang banyak cingkuneknya, itu juga banyak, wah pecat Inzaghi out lah, apalah, macam-macam gitu loh. Gila men, itu benar-benar pressure-nya tinggi banget buat Inzaghi, gua masih ingat. Tetapi kalau gua pribadi tetap mensupport Inzaghi. Kenapa? Karena segala sesuatu butuh proses. Seperti kita lihat sekarang bagaimana Manchester United, ya, MU ditangani Ten Hag masih butuh proses. Dan kita sama kayak Inzaghi. Ternyata terbukti 30 bulan di Inter dia sudah mulai menghasilkan dan bahkan udah dapat 5 trofi gitu loh. Kalau dapat lagi 2 musim ini, dia udah dapat 7 trofi gitu loh. Kan luar biasa gitu loh, sahabat Bob. Nah, kita lihatlah itu buat Inzaghi. Terus juga gini, sahabat Bob, kritik-kritik Inzaghi dulu benar-benar luar biasa. Nah, kini Inzaghi hampir tidak mendapat kritik. Alasannya sederhana, karena tidak banyak yang bisa dikritik dari Inzaghi untuk musim ini. Meskipun Napoli terpuruk di klasemen yang luar biasa, Nerazzurri telah mengambil posisi dominan di puncak klasemen dari Juventus. Berarti banyak minat terhadap Inzaghi dan Inter sangat ingin mengunci masa depan sang pelatih
sampai 2027 dan juga akan memberikan gaji kurang lebih hampir 7 juta. Wow, hampir sama dengan gajinya si Alergi Juventus. Dan Inter yakin Inzaghi memimpin sebuah dinasti. Tampaknya sulit untuk memahami 1 tahun yang lalu, tetapi sekarang semua telah berubah. Selamat Simone Inzaghi. Gila men, nih orang luar biasa. Nah, ini Suning juga menghadapi keputusan penting dalam rencana perpanjangan pinjaman Oktri dengan pembayaran 100 juta. Ini sebenarnya kemarin udah mendekati, tetapi ini udah detik-detik terakhir. Nah, ini dia. Perpanjangan seperti itu akan memastikan bahwa Suning tidak gagal membayar pinjamannya. Hal itu kan mencegah kendali Nerazzurri berpindah tangan ke Oktri. Tuttosport mengkonfirmasi bahwa rencana Suning adalah melakukan pembayaran 100 juta dan akan menutup bunga pinjaman 275. Kemudian mereka berharap memperpanjang tenggat waktu 2 atau 3 tahun dengan bunga kurang lebih 16%. Suning sudah punya 2 pilihan membiayai perpanjangan pinjaman Oktri untuk mempertahankan Inter. Jika Suning melakukan pembayaran 100 juta untuk menutupi bunga tersebut, mereka tentu harus mencari uang di suatu tempat dan untuk benar-benar berinvestasi. Ada kedua kemungkinan dalam hal ini. Salah satu adalah perusahaan Tiongkok menginvestasikan uang mereka sendiri dari perusahaan induknya. Dan prospek lain adalah menginvestasikan sebagian uang tunai dari pinjaman awal. Suning belum menyuntikkan seluruh 275 juta yang mereka pinjam dari Oktri pada tahun 2021. Mereka masih menyimpan di sana dan siap digunakan. Oleh karena itu, pemilik Inter akan memiliki uang tunai untuk menutup pembiayaan bunga yang harus dibayar. Setelah itu, Suning harus menyusun strategi bagaimana mereka mendapatkan dan memenuhi tenggat waktu yang baru, meningkatkan pendapatan di dalam dan di luar lapangan. Inilah rencana Suning. Semoga cepat beres dan segera. Terus juga sahabat Bob, kalau kita berbicara sedikit tentang Augusto. Bintang Brazil mengikuti jalan yang sama seperti veteran serbaguna mantan MU di Inter Milan. Kita tahu bagaimana posisi aslinya Augusto adalah pemain sayap kiri. Dan ternyata keserbagunaan dia sama dengan si Darmian. Darmian didatangkan dari Torino adalah untuk melapis sayap kanan karena kita kehilangan Hakimi dan juga banyak kehilangan pemain. Akhirnya dia memainkan 2 musim berturut-turut. Tetapi sekarang Darmian mempunyai keserbagunaan menjadi back, center back, dan bahkan di sayap kiri. Nah, itu juga yang terjadi dengan Augusto. Augusto ternyata kalau dia untuk menyaingi bagaimana daya serangnya dari sayap kiri Di Marco, mungkin dia belum sampai di level itu. Tetapi dengan absennya Bastoni, dia juga bisa mengisi center back Inter. Ini luar biasa. Keserbagunaannya si Carlos Augusto, dia mengikuti jejaknya si Darmian. Ini luar biasa. Nah, dengan dia bisa memberikan beberapa option, artinya Inzaghi mempunyai 2 opsi. Darmian dan Augusto ini adalah pemain fleksibel dan ini adalah sebagai senjata rahasianya Inzaghi di Inter. Ini yang dibilang Gilardino, Inter adalah tim yang luar biasa. Dia berbicara tentang Inter. Dan dalam hal performance, tapi mereka juga memiliki ide dalam pikiran. Untuk semangat mereka, seberapa besar pengorbanan mereka, ini adalah sensasi yang kemudian dirangsang dan dilatih oleh pelatih mereka. Dan mereka juga benar-benar tidak memiliki kelemahan. Tetapi kami akan terus berjuang untuk bisa menyaingi Inter di pertandingan ini, kata Gilardino. Nah, juga si Mota, selamat juga buat Mota ya, pertandingan bagus dan dia bilang mereka bersiap untuk menghadapi Inter dan Mota bilang mereka tim yang sangat kuat. Ya, minggu depan kita akan ketemu dengan Bologna, tetapi kita harus melihat satu pertandingan ke satu pertandingan berikutnya. Jadi gila men, kita akan tunggu pertandingan melawan Mota, tetapi kita jalankan dulu satu pertandingan di depan
melawan tim Gilardino. Semoga benar-benar hasilnya yang seperti yang kita harapkan. Terus juga sahabat Bob, Inter luar biasa. Kalau kita bicara statistik ya, Inter adalah tim yang sangat kooperatif dalam mencetak gol. 6 gol tercipta dari pemain bertahan. Hanya Pavard yang belum mencetak gol, sahabat Bob ya. Ini dia, Acerbi dan Bastoni mencetak gol di Roma. Salernitana ada Dumfries, di Lecce ada De Vrij, dan kemarin di Atalanta, Darmian dan Di Marco. Hanya tinggal Pavard, semoga nanti melawan Genoa, gue berharap Pavard mencetak gol, sahabat Bob. Jadi benar-benar tim Inter nih sangat kooperatif. Yang back sampai di depan, yang gelandang menjadi back, ini luar biasa. Ini kita tunggu aja, semoga benar-benar Inter semakin melaju. Terus juga untuk Somers, dia salah satu dari 5 pemain terbaik yang pernah ada di Serie A dengan 16 clean sheet dengan 25 pertandingan. Sementara Inter sudah 17 clean sheet. Karena kemarin si Audero bermain karena si Sommer sudah flu. Dan jangan lupa sahabat Bob, nanti Sommer juga ada siap-siap untuk ngopi. Dan ini udah gua kirimkan kemarin untuk si Sommers. Dan dia adalah salah satu dari 5 kiper yang mencatatkan clean sheet terbanyak di musim pertamanya di Serie A. Semoga terus bagus Sommers dan memberikan yang terbaik. Ini dia Tremolinas. Pavard tidak sama dengan Piala Dunia. Berkat Inter, dia lebih percaya diri. Mantan bek sayap Tremolinas memuji musim yang dilalui oleh Pavard. Levelnya tidak sama dengan Piala Dunia. Tentu saja, tidak ada yang perlu dikatakan. Dia telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya sejak berada di Inter. Bahkan jika kami memintanya untuk bermain di sisi kanan, bahkan jika mungkin mundur, dengan kepercayaan yang dia miliki di Inter, dia akan melakukan tugasnya. Itu adalah suatu kepastian dalam sepak bola. Ketika Anda memiliki kepercayaan diri, Anda bisa bermain di mana saja. Ini seperti gue bilang, Augusto bisa fleksibel, Darmian bisa fleksibel, bahkan Benjamin Pavard pun alias Benji juga bisa fleksibel. Jadi kita tunggu aja nanti sahabat Bob. Jangan lupa kita live reaction, kita ramaikan dan terus kita kawal Inter kita supaya terus menuju bintang kedua. Dan juga semoga stadion baru kita juga bisa terlaksana. Dan ini pasti makin bagus. Jadi ini ya tinggal bintang kedua. Dan tetap membumi, rendah hati, fokus bekerja, melanjutkan. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes!